Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fria Rosika Susilawati. Di sini saya akan membuat tutorial tentang case this. Jadi case this ini adalah animasi ban kempes yang bergerak mengikuti objek. Oke, kita akan mulai. Oke, langkah pertama kita buka terlebih dahulu objeknya yang akan kita animasikan menjadi case this. Objek burung masih belum dikaitkan dengan badannya. Lalu kita kaitkan terlebih dahulu dengan select and link. Kaitkan atau drag sayap ke badan, mata ke kelopak, kelopak ke badan, ekor ke badan. Oke, setelah itu kita klik panel hierarki, kita pilih pivot, lalu pilih tombol efek pivot. Setelah itu dengan tool select and move, geser titik pusat sayap sampai menempel pada badan. Lakukan untuk kedua sayap. Oke, setelah itu kita akan memulai menganimasikannya, yaitu kepak sayap terus menerus. Sebelumnya kita atur di time configuration, frame rate-nya kita ganti menjadi PAL 25 fps, setelah itu length-nya kita ganti menjadi 200, lalu klik tombol auto key di frame ke 0 dengan menggunakan select and rotate, putar sayap sehingga seperti mengepak ke atas, lalu kita geser frame-nya menjadi 10, lalu kita rotate ke bawah agar mengepak ke bawah. Satu kita play animation, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk mengulang kepakan terus menerus, tidak perlu mengcopy keyframe manual seperti tadi. Klik kanan sayap, pilih menu curve editor, di X rotation-nya pilih menu control, lalu out of ring types. Lalu pilih pingpong. Setelah itu lakukan pada sayap sebelahnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita pilih out of the ring, lalu pilih pingpong. Oke, setelah itu kita akan mengubah posisi objek dengan trajectories. Trajectories ini berfungsi untuk memperlihatkan jalur animasinya. Trajectories ini pilih motion, lalu kita aktifkan. Setelah itu untuk menganimasikannya jangan lupa mengaktifkan tombol auto key. Setelah itu kita buat jalurnya.
Jangan lupa matikan auto key. Kita coba jalankan, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, bola bergerak mengikuti jalurnya, tapi kecepatannya jatuh memantul kurang wajar. Kita akan mengubahnya, klik kanan pada bola. Setelah itu kita pilih menu curve editor, lihat grafik bola spare 01 itu nilai Z position. Agar pantulannya lebih realistis, seleksi 3 control point, lalu klik tombol set tangan to force. Kita ingin kepaksa yang tidak terlalu kaku dengan flag dengan cara pilih panel modifier list, kita pilih flag, lalu kita ganti jadi 1,2. Lalu bagian matanya, tahan tombol kontrol, lalu aktifkan kedua bola mata. Memutarnya aktif. Sebelum memutarnya, klik reference coordinate system jadi lokal, lalu dengan tool select and rotate, drag sumbu Z, maka mata bisa melirik. Lalu untuk kelopak matanya, kita atur nilai slice pada spare. Slice from-nya kita ganti menjadi 17, slice to-nya tetap 134. Setelah itu kita masuk ke material checker dan displacement, pilih menu rendering atau M, pilih material editor, drag slot ke 1 ke torus 1 atau ban. Lalu di diffuse colornya, non kita ganti menjadi checker. Lalu kita atur parameternya, tilingnya, U-nya menjadi 8 dan V-nya menjadi 20.
Setelah itu kita ingin bagian berwarna putih menonjol, itu drag slot pertama ke displacement, pilih copy dengan metode instance agar map device dan display saling mempengaruhi. Lalu agar lebih detail, nilai segmen dan size pada torus kita ganti dengan nilai tinggi. Segmennya kita ganti menjadi 100 dan size-nya kita ganti menjadi 80. Setelah itu kita masuk ke panel modifier list, lalu kita pilih edit mesh, atau bisa juga dengan UV map. Lalu kita ganti warna torus 01-nya menjadi coklat. Lalu di displacement-nya kita ganti menjadi 30. Di diffuse color-nya kita ganti menjadi 20. Udah ganti menjadi warna coklat.
Lalu aktifkan Torus 1, klik panel modifier list, pilih X from, kita klik tanda plus, pilih gizmo, lalu kita menganimasikannya dengan memulai tombol auto key di film 160 dengan tool select and rotate. Putar gizmo sembarang di sumbu Z di viewport front. Lalu pilih curve editor agar putarannya tepat 360 derajat. Lalu di Z rotationnya di nilai putaran atau value-nya kita ganti menjadi 360 derajat. Jadi bannya bisa berputar seperti ini. Oke, jadi bannya bisa berputar seperti ini kurang lebih. Lalu kita membuat ban gembos dengan melt, aktifkan torus, pilih pilih melt. Setelah itu kita ganti maunya menjadi 35%, off meltnya 19, lalu disumbui. Setelah itu bannya akan gembos seperti ini.
kita animasikan dan bergulir dengan posisi ngeboss. Lalu kita masuk ke kamera dengan link, klik panel create, pilih kamera, target, lalu atur nilai lensnya menjadi 24. Lalu kita ganti viewport perspektif dengan kamera 01 dengan klik tombol C. Agar target kamera mengikuti bola, klik tombol select and link, lalu drag dari target kamera ke bola sehingga nanti kameranya akan mengikuti si bolanya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi si kameranya mengikuti. Lalu kita akan membuat background langit dengan hemisphere. Klik panel create, lalu pilih geometri, sphere, lalu di bagian hemisfernya kita ganti menjadi 0,5. Kita buat sesuai keinginan. Lalu untuk menampilkan bagian dalam bola, klik panel modify, lalu pilih modifier list normal. Lalu kita masuk ke menu rendering, pilih material editor atau M. Drag slot kelima ke objek setengah bola atau sphere-nya. Setelah itu di parameter diffuse, ganti non ke bitmap, lalu pilih foto awan. Lalu di atur self illuminationnya menjadi 100 agar tampak terang.
Lalu kita akan memperbaiki mappingnya atau penempatannya. Lalu mirrornya pada wood, lalu kita checklist di mirror. Setelah itu kita pilih file modifier list, pilih UV map agar penempatan material lebih terkendali dan teratur dengan parameternya. Spatial, lalu pilih alignmentnya yang Z. Oke, setelah itu kita render. Sekian tutorial animasi case the S dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.